Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Moni, kelas ITP 2018C, dengan NIM Q1A1 18134. Oke, di sini saya akan membuat video guna menyelesaikan tugas dari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Oke, langsung saja saya menjelaskan pada poin yang pertama, yaitu pentingnya mempelajari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Mata kuliah ini sangat penting dipelajari karena ilmu terapan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu, diantaranya mikrobiologi, kimia, biokimia, fisika, dan keteknikan, untuk meningkatkan nilai tambah bahan pangan, baik dari segi jumlah produksi, kandungan nutrisi, umur simpan bahan pangan tersebut, dan keamanan pangan melalui proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Ya, mungkin itu saja. Masuk di poin kedua, yaitu perbedaan bioteknologi pangan konvensional dan bioteknologi pangan modern. Oke, bioteknologi pangan konvensional itu merupakan bioteknologi yang di dalamnya pelaksanaannya masih memanfaatkan mikroba atau organisme yang bisa menghasilkan sebuah produk seperti senyawa kimia atau produk lainnya dengan memanfaatkan aktivitas mikroba dan belum menggunakan enzim dari bioteknologi konvensional, diantaranya langsung hasil yang diproduksi oleh mikroorganisme maupun organisme berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang memberikan manfaat untuk manusia. Misalnya mikroorganisme yang digunakan yaitu contohnya seperti pembuatan kecap, tape, tuak, dan tempe. Mungkin itu saja mungkin contoh-contoh dari bioteknologi pangan konvensional. Oke, langsung ke sedangkan untuk bioteknologi pangan modern itu merupakan bioteknologi yang menggunakan teknologi biologi sel dan molekuler agar bisa menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Penerapan bioteknologi modern berdasarkan pada rekayasa biokimia, rekayasa genetika, sebagai macam. Contoh dari produk bioteknologi modern yaitu diantaranya adalah pada produksi asam amino, vaksin, limbah obat, hama tanaman, serta penghasil logam. Oke, next saya akan menjelaskan teknologi DNA beserta contohnya dalam aplikasi bioteknologi pangan. Teknologi DNA adalah dia itu memungkinkan bagi kita untuk mengisolasi DNA dari berbagai organisme, menggabungkan DNA yang berasal dari organisme yang satu ke organisme yang berbeda, memasukkan DNA ke dalam sel organisme prokariotik maupun eukariotik, hingga DNA dari sel yang satu dapat berimplikasi dan bahkan dapat diekspresikan ke DNA yang lainnya. Jadi, teknologi DNA ini merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen di dalam tabungan reaksi. Oke, adapun contoh dari teknologi DNA ini adalah untuk menghasilkan bahan pangan yang higienis, misalnya pada rekayasa genetika pada buah-buahan, misalnya pepaya manis di rekayasa genetika dengan pepaya yang kurang manis sehingga menghasilkan pepaya yang sangat manis. Mungkin itu saja. Selanjutnya, next saya akan menjelaskan pengertian mikrobiologi pangan dan contohnya. Mikrobiologi pangan adalah studi mikroorganisme yang mendalami, membuat,
hingga mampu merusak makanan. Prokariotik yang merupakan bakteri yang baik menjadi subbidang pembahasan dalam mikrobiologi pangan tentunya. Dalam mikrobiologi pangan ada mikroorganisme juga merupakan bagian paling penting dalam mikrobiologi pangan. Berbagai jenis bahan pangan seperti keju, yogurt, roti, bir, tempe, dan oncom. Adapun contoh dari mikrobiologi pangan yaitu bakteri asam laktat untuk membuat yogurt, keju, dan acar. Contoh yang kedua yaitu membuat kecap digunakan oleh mikroorganisme Aspergillus oryzae dan Aspergillus wientii dengan bantuan bakteri asam laktat. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan mengenai tugas dari pemenuhan mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Mungkin dari saya yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.